Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS. Nah, biasa juga disebut dengan ulangan kenaikan kelas. Nah, penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester. Nah, seperti itu. Mata pelajaran seni musik. Nah, di dalam video ini ada pilihan ganda lengkap esai plus kunci jawabannya. Semester 2. Kurikulum Mardekan, khusus untuk kelas 3 sekolah dasar. Nomor 1. Yang dimaksud dengan musik ensemble adalah A. Bermain musik secara bersama. B. Bermain alat musik tanpa latihan. C. Menyanyi tanpa alat musik. Dan D. Bermain musik sendirian. Nah, kita tahu bermain musik yang disebut dengan ensemble ini merupakan, ya, jawabannya adalah yang A. Ya, bermain musik secara bersama. Nah, ensemble ini adalah bentuk pertunjukan musik di mana sekelompok orang memainkan alat musik secara bersama-sama dengan harmonis dan koordinasi. Ensemble ini terdiri alat musik sejenisnya, misalnya seperti itu. Soal nomor 2. Instrumen dalam musik panting kontra. Instrumen dalam musik panting yang sejenisnya dengan kendang kecil adalah A. Babun, B. Suling, C. Kalampat, dan D. Kicik. Nah, kita tahu instrumen musik panting kendang kecil ini jawaban paling tepat adalah ya, itu merupakan apa ini? Ini panting ini merupakan alat musik tradisional Banjar dari Kalimantan Selatan. Nah, jawabannya adalah A. Babun. Babun ini perkusi yang berbentuk fungsinya mirip dengan kendang kecil. Babun ini, kalau kelampat ini merupakan alat musik pukul, tapi berbeda bentuknya dan perannya dengan kendang kecil. Jadi yang paling tepat adalah babun, jawabannya A. Soal nomor 3. Alat musik yang digunakan dalam pertunjukan karawitan adalah A. Kendang, B. Suling, C. Angklung, dan D. Gamelan. Nah, kita tahu dalam pertunjukan karawitan ini yang paling benar itu adalah ya, D. Gamelan. Gamelan ini atau karawitan adalah seni musik tradisional Jawa, Sunda, Bali yang menggunakan alat musik khas daerah tersebut. Nah, lanjut soal nomor 4. Kerjasama yang baik penting dalam musik ensemble supaya A. Mendapat banyak penonton, B. Bisa menyuguhkan pertunjukan, C. Pertunjukan menjadi berantakan, dan D. Tidak perlu latihan. Nah, ini sudah jelas. Yang paling tepat jawabannya ini dari ensemble bekerjasama itu bisa menyuguhkan pertunjukan yang lebih harmonis dan indah. Jawabannya itu B. Karena ensemble ini kerjasama yang baik antar pemain sangat penting agar dapat memainkan musik secara kompak, harmonis, dan teratur. Soal nomor 5. Arti dari musik ensemble campuran adalah A. Bermain musik dengan suara vokal yang berbeda. B. Bermain musik dengan alat musik yang berbeda-beda. C. Bermain musik dengan suara vokal lebih dari 2 orang. Dan D. Bermain musik dengan satu alat musik. Nah, kita tahu ensemble tadi ini kan kerjasama. Nah, ini ditanyanya itu arti dari musik ensemble campuran. Nah, dimana jawabannya adalah yang ya, B. Bermain musik dengan alat musik yang berbeda-beda. Nah, karena campuran bersama-sama, misalnya menggunakan berbagai jenis alat musik yang berbeda. Contohnya misalnya tiup, gesek, petik, dan perkusi. Tujuannya untuk menciptakan harmoni yang kaya dan beragam.
Soal nomor 6. Ciri-ciri penyajian musik orkestra yaitu A. Pemain duduk dan membaca notasi. B. Pemain berdiri dan tidak membaca notasi. C. Pemain duduk dan tidak membaca notasi. D. Pemain berdiri dan membaca notasi. Ini ada yang duduk terus tidak membaca. Nah, berdiri membaca. Nah, jadi yang paling benar ini adalah iya. Membaca misalnya ini iya. Penyajian musik orkestra ini yaitu pemain duduk membaca notasi. Dalam pertunjukan orkestra ini di mana para musisi biasanya duduk sesuai posisi yang telah diatur berdasarkan jenis instrumennya. Nah, membaca notasi musik dari agar dapat memainkan karya dengan tepat sesuai arah dirijennya. Soal nomor 7. Arti dari bernyanyi solo tanpa iringan adalah A. Bernyanyi sambil menari. B. Bernyanyi bersama-sama dengan alat musik. C. Bernyanyi sendirian tanpa alat musik. Dan D. Bernyanyi dalam kelompok yang besar. Nah, kita tahu solo ini bermain sendiri tanpa iringan, maksudnya iya. Benar jawabannya adalah yang C. Bernyanyi sendirian tanpa alat musik karena tanpa iringan itu merupakan bernyanyi solo. Dimana bernyanyi solo ini berarti bernyanyi sendirian dan jika dilakukan tanpa iringan alat musik maka ia tanpa diiringi alat musik apapun. Nah, seperti itu. Soal nomor 8. Alat musik kolintang berasal dari daerah A. Sumatera, B. Sulawesi, C. Jawa, dan D. Kalimantan. Nah, kolintang ini berasal dari jawabannya paling tepat itu iya yang B. Berasal dari Sulawesi atau dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Kolintang ini alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan dimainkan dengan cara dipukul. Nah, seperti itu. Soal nomor 9. Alat musik gambus selodang berasal dari daerah A. Riau, B. Betawi, C. Sulawesi, C. D. Jawa Tengah. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah berasal dari A. Riau. Alat musik gambus selodang ini berasal dari Riau yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Gambus selodang ini adalah alat musik petik tradisional yang mirip dengan gambus Arab, tetapi memiliki ciri khas lokal. Alat musik ini sering digunakan dalam musik Melayu tradisional, khusus untuk mengiringi lagu-lagu bernuansa Islami dan acara adat di Riau. Nah, itu disebut dengan gambus selodang. Soal nomor 10. Contoh ensemble alat musik campuran dari Betawi adalah A. Gambus, B. Keroncong, C. Calung, dan D. Tanjidor. Nah, ini sekarang ensemble alat musik yang campuran dari Betawi. Jawaban paling tepat adalah iya, seharusnya ini dikunci jawabannya ini keroncong. Berarti iya, jawabannya itu adalah B. Keroncong. Salah satu alat musik campuran yang berkembang biak di di Betawi. Kalau Tanjidor, ini antara D, ini jawabannya antara B dan D. Nah, jadi nanti dicek aja, mudah-mudahan jawabannya antara dua ini, keroncong atau Tanjidor. Oke, soal nomor 11. Yang dimaksud dengan tata rias dalam seni pertunjukan adalah A. Tata arsitek yang berkaitan dengan set dekorasi.
B. Tata arsitek yang berkaitan dengan kosmetik wajah. C. Tata arsitek yang berkaitan dengan kostum. D. Tata arsitek berkaitan dengan pencahayaan dan panggung. Nah, ini tata rias seni. Tata rias ini kan seni pertunjukan. Ya, dengan apa nih contohnya? Berkaitan dengan set dekorasi, ya kan, tata rias seni pertunjukan ya. Jawabannya ini A. Tata rias berkaitan dengan set dekorasi. Kalau tata rias ini kan biasanya juga bisa juga dengan tata rias wajah. Jadi dalam tempat ini tata rias ini berarti jawabannya adalah yang B. Tata rias yang berkaitan dengan kosmetik. Soal nomor 12. Arti dari interlude dalam pertunjukan teater adalah A. Jeda pada berbagai tahapan dalam cerita. B. Tarian di antara adegan. C. Musik yang memperkuat cerita. Dan D. Dialog antara karakter. Nah, kita tahu arti dari interlude ini maksudnya ya. Jawabannya itu adalah A. Jeda pada berbagai tahapan cerita. Nah, fungsinya untuk memberi penyegaran bagi penonton bagi penonton dan transisi antar babak dan suasana yang baru. Lanjut soal nomor 13. Tujuan dari pertunjukan seni bertema jaga lingkungan adalah A. Menyampaikan pesan penebangan pohon. B. Menghibur penonton. C. Menyampaikan pesan tentang pelestarian lingkungan. Dan D. Menyampaikan pesan tentang melestarikan hewan. Nah, di sini tentang menjaga lingkungan sudah jelas, itu menyampaikan pesan untuk menjaga pelestarian lingkungan. Jadi jawabannya adalah yang C. Dimana sepertinya ini contohnya kita tidak membuang sampah sembarangan. Terus kita menanam pohon, mengurangi polusi, dan menjaga kebersihan alam. Jadi paling tepat itu yang C. Soal nomor 14. Fungsi dari musik jeda dalam pertunjukan tari, teater, dan puisi adalah A. Memberitahukan bahwa pertunjukan telah selesai. B. Menghantarkan suasana ke babak selanjutnya. Dan C. Membuat pertunjukan lebih cepat. D. Menyampaikan pesan kepada penonton. Nah, ini sudah jelas. Musik jeda dalam pertunjukan tari, teater, puisi adalah jawabannya ya B. Mengantarkan suasana ke babak selanjutnya. Dalam pertunjukan tari, teater, dan puisi ini itu fungsinya mengiringi, membangun suasana, menandai transisi, dan menguatkan emosi dan pesan yang disampaikan kepada penonton. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 15. Peran musik dalam pertunjukan teater adalah A. Memperkuat aspek cerita yang disajikan. B. Menyajikan tarian. C. Membuat dekorasi panggung. Dan D. Menyajikan dialog dalam bentuk puisi. Nah, kita tahu peran penting dalam pertunjukan teater musik ini teater dalam musik, ya kan. Jadi jawaban yang tepat adalah iya, itu ini. Bentar, musik dan ini ya. Menyajikan dialog bentuk puisi, memperkuat aspek yang ini antara dua itu nomor 12. Jawabannya ya A. Memperkuat aspek cerita yang disajikan. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Dimana penjelasannya dalam menyajikannya kita membangun suasana dan emosi, memperkuat cerita, menandai perubahan adegan dan waktu. Nah, itu dia. Nomor selanjutnya nomor 16. Yang dimaksud dengan interlude adalah A. Musik yang dimainkan saat istirahat pertunjukan. B. Tarian yang dimainkan di tengah-tengah pertunjukan. C. Dialog yang dinyanyikan. D. Musik yang dimainkan pada berbagai tahapan dalam cerita. Nah, ini sudah jelas. Musik dari interlude ini tadi
Jawabannya adalah iya, yang D. Musik dimainkan pada berbagai tahapan dalam cerita. Nah, interlude ini bagian musik singkat yang dimainkan antara bagian-bagian utama pertunjukan, seperti transisi antara adegan dan babak yang dalam teater, tari, dan konser. Nah, fungsinya ini jeda atau transisinya. Soal nomor 17. Tema sebuah karya seni biasanya dapat dikenali dari A. Dari nama pelukis atau seniman. B. Dari jenis bahan yang digunakan dalam karya seni. C. Dari judul karya atau pesan maksud yang ingin disampaikan. Dan D. Dari warna yang dominan dalam karya seni. Nah, ini karya seni dalam sebuah misalnya lukisan. Ini dikenali dari judul karya atau pesan yang ingin disampaikan. Misalnya tema sebuah karya atau gagasan utama pokok yang ingin disampaikan oleh seniman melalui karyanya. Tema ini misalnya judul karya, pesan atau maknanya. Nah, seperti itu. Soal selanjutnya nomor 18. Yang dimaksud dengan orkestra dalam susunan karya musik adalah A. Instrumen tunggal, B. Paduan suara, C. Kelompok musisi yang memainkan berbagai instrumen, D. Vokal tunggal. Nah, yang dimaksud dengan orkestra susunan karya musik, jawabannya paling tepat itu iya, yang ini dia C. Kelompok musisi yang memainkan berbagai instrumen. Nah, itu jawabannya paling tepat. Dimana soal berikutnya nomor 19. Jaranan adalah paduan musik dan tarian yang berasal dari daerah A. Jawa Tengah dan Jawa Timur, B. Jawa Barat dan Bali, C. Sulawesi dan Sumatera, D. Jawa Tengah dan Bali. Nah, jaranan ini merupakan jatilan yang paduan musik dari tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Ini yang paling benar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Berarti jawabannya yang A, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terus penjelasannya, jaranan ini merupakan tradisional yang menggambarkan prajurit menunggang kuda tiruan, diiringi musik gamelan dan kadang dilengkapi dengan unsur kesurupan. Seperti itu. Soal terakhir yang pilihan ganda. Musik dalam seni pertunjukan dapat meningkatkan daya emotif. Yang dimaksud dengan daya emotif adalah A. Kekuatan fisik penampil, B. Kemampuan membangkitkan perasaan atau emosi, C. Kecepatan memainkan musik, dan D. Kemampuan gerak seorang pemain. Nah, ini sudah jelas. Jawabannya yang paling tepat adalah dari daya emotif ini adalah jawabannya B. Kemampuan membangkitkan permasalahan dan emosi ini emotif. Biasanya kita dalam HP ini kan emoji, ya, dari ekspresi, perasaan, dan emosi ini. Nah, di mana daya emotif ini seni pertunjukan merujuk pada kemampuan satu elemen seni seperti musik untuk membangkitkan atau menyentuh emosi penonton, seperti rasa sedih, senang, takut, haru, ataupun semangat. Soal yang esai. Jelaskan apa yang dimaksud dengan orkestra. Nah, kita tadi orkestra ini yang kita bahas. Pilihan ganda. Orkestra ini adalah bentuk penyajian musik bersama-sama dengan jumlah personil pemusik yang cukup banyak untuk memainkan alat musik tertentu. Nah, itu disebut dengan orkestra. Berapa jumlah pemusik dalam orkestra kecil? Nah, jumlah dalam pemusik orkestra kecil adalah berjumlah sekitar 30 atau 40 orang, itu orkestra kecil. Nah, selanjutnya nomor 3.
Apa yang dimaksud dengan paduan suara? Paduan suara adalah pertunjukan musik vokal berkelompok yang dilakukan dengan prinsip kesatuan dan persatuan dan keutuhan. Nah, itu dia. Soal selanjutnya nomor 4. Nanti kalau kecepatan dijeda aja videonya dan dicatat. Nah, ini dia nomor 4. 3 bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan musik. Ada seni tari, seni teater, dan seni puisi. Soal berikutnya nomor 5. Sebutkan contoh seni pertunjukan teater tradisional Indonesia yang menggunakan alat musik yang telah kamu pelajari. Nah, ini contohnya nanti sesuai dengan jawaban kalian. Ini dia. Contoh seni pertunjukan teater tradisional Indonesia yang menggunakan musik adalah ketoprak dari Jawa Tengah, tudruk dari Jawa Timur, dan randai dari Sumatera Barat. Nah, itu dia contohnya. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.